Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami yang beranggotakan Nurwidia Aprilia dan Sherly Noviani akan membahas tentang studi kasus terapi akupresur untuk memenuhi UAS praktikum pengobatan komplementer. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang kami buat. Nyonya R usia 35 tahun datang ke klinik Medika Sehat pada tanggal 16 September 2021 dengan keluhan utama sesak nafas disertai batuk, nyeri dada, tidak nafsu makan, mual dan muntah 1 kali sehari. Sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit. Sesak dirasakan bertambah berat apabila sedang beraktivitas dan berkurang saat istirahat dengan posisi setengah duduk. Pasien mempunyai riwayat penyakit hipertensi sejak 1 tahun yang lalu, namun tidak rutin minum obat. Pasien sudah pernah mendapatkan terapi farmakologis dengan diberikan obat, akan tetapi penyakit yang dirasakannya belum kunjung membaik dan masih sering kambuh. Oleh karena itu, pasien datang ke klinik untuk melakukan terapi non-farmakologi, yakni terapi akupresur kepada pasien. Ini sih Mbak. Selamat siang Mbak, selamat datang di klinik Medika Sehat. Ya. Baik Mbak, silakan duduk. Ya, Ada yang bisa saya bantu Mbak? begini Mbak, saya itu udah 1 minggu yang lalu tuh sesak nafas gitu Mbak, bawaannya. Kalau boleh tahu itu gejala awalnya kayak gimana Mbak? Maksudnya Itu apa yang Mbak rasakan? kayak sakit gitu Mbak di bagian ininya gitu, sesak gitu. Apakah sebelumnya Mbak sudah pernah berobat? Berapa hari yang lalu tuh saya dirawat Mbak karena udah parah gitu sesak nafasnya. Ini baru keluar. Oh, berarti Mbak ini sudah pernah ada penanganan sebelumnya ya? Udah. Baik Mbak, apakah Mbak punya riwayat penyakit? Ada sih Mbak, saya itu menderita hipertensi tapi saya jarang minum obat gitu Mbak. Udah rutin. Oh, seperti itu ya Mbak. Baik. Sebelumnya karena Mbak sudah pernah berobat ke rumah sakit, sudah pernah dirawat, berarti Mbak ini sudah menerima terapi pengobatan ya? Udah Mbak, tapi cuma minum obat, tapi gak mempan kayaknya tuh. Soalnya masih ada rasa sesak gitu. Baik, kalau begitu karena Mbak merasakan sesak, kita cek dulu saturasi oksigen Mbak ya Mbak. Iya, baik. Boleh, saya pinjam tangannya. Ya di sini. Baik, dari saturasi oksigen Mbak ini saturasi oksigennya cukup baik, 95%. Dan sekarang Mbak ada rasa apa? Agak sesak sih Mbak. Agak sesak. Baik Mbak, saya boleh melihat tidak Mbak? Apakah Mbak ada pemeriksaan fisik? Oh ada Mbak, saya bawa. Ya. Dari data ini memang keluhan utama Mbak ini adalah sesak napas. Dan ini sudah lumayan baik, tapi masih sering Mbak keluhkan ya? Iya, sesak napas terus. Baik, selain tindakan pengobatan ini, kami juga akan merekomendasikan terapi yang bisa Mbak lakukan mandiri, yaitu tindakan terapi akupresur Mbak. Iya. Jadi terapi akupresur ini untuk mengurangi sesak napas Mbak tadi. Terapi akupresur pada pernapasan akan dilakukan pada 3 titik Mbak. Jadi yang pertama ada di bagian belakang, bagian rongga perut, di antara rongga perut dan paru-paru, dan di bagian kaki. Baik Mbak, akan saya tunjukkan ya caranya. Iya. Baik Mbak, saya akan melakukan pemijatan ini, dan sebaiknya Mbak nanti lakukan di rumah sendiri ya. Iya. Jadi seperti ini caranya. Pertama, jari telunjuk mengarah ke arah luar dan ditekan seperti ini pada leher tengkuk atas Mbak. Dilakukan ditekan-tekan seperti ini selama 30 detik. Iya. Ya, seperti ini ya Mbak pada titik yang pertama. Untuk titik yang kedua ini sebaiknya Mbak mengikuti ya. Iya. Jadi seperti ini, tangan Mbak jempolnya diarahkan seperti ini. Jadi posisi jempol ini diletakkan di sini. Ditekan pada tengah-tengah di antara keempat 3 di bagian rusuk kita ini. Oh iya.
Jadi Mbak melakukan seperti ini, ditekan, tekan, sambil tarik nafas, tekan terus, lakukan sebanyak 30 kali ya Mbak. Tutup titik yang kedua. Dan yang terakhir ini adalah bagian kaki ya Mbak. Di bagian kaki ini lakukan di bagian dalam di antara mata kaki dan tempurung lutut. Jadi kita mengambil titik di tengah-tengahnya. Seperti ini. Ditekan di antara ini, di tengah. Ditekan terus seperti ini. Lakukan sebanyak 30 kali juga ya Mbak. Ya baik, itu cara akupresur pada 3 titik untuk mengurangi sesak napas yang Mbak rasakan. Baik Mbak, dari semua penjelasan tentang cara pemijatan akupresur tadi, apakah Mbak sudah mengerti? Sudah Mbak, sudah mengerti. Ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Itu dilakukannya kapan ya Mbak? Oh ya, baik. Saya akan menjelaskan terkait dengan waktunya. Itu Mbak bisa mulai pada hari kedua. Jadi hari kedua itu besok sampai dengan hari ke-7 selama perawatan ini ya Mbak. Mbak melakukannya itu selama 20 menit di pagi hari. Dan waktu yang pas itu Mbak lakukan pada pukul 10 pagi. Apakah Mbak masih melakukan rawat jalan atau perawatan Mbak di rumah sakit? Masih Mbak, saya sering check up juga Mas. Oh baik, jadi karena Mbak masih melakukan check up yang rutin, di sini saya juga akan memberikan lembar pengecekan dan sekaligus pemantauan pada kondisi terapi akupresur yang akan Mbak jalani ini. Baik Mbak, ini saya serahkan. Ini adalah lembar skala Brock dyspnea. Jadi lembar ini bisa Mbak serahkan ke rumah sakit pada saat Mbak check up nanti. Mbak minta tolong untuk dilakukan pengecekan terhadap skala Brock sebelum dan sesudah akupresur. Jangan lupa Mbak juga tetap melakukan akupresur di jam yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi akupresur ini kan dilakukan terapinya selama 5 hari, yaitu dari hari kedua sampai hari ke-7. Nanti setelah hari ke-7 selama perawatan Mbak balik lagi ke sini dengan menyerahkan lembar skala Brock ini kepada saya, dan kita akan melihat apakah ada perubahan yang Mbak rasakan dari skala Brock ini. Jadi tentang apa yang Mbak rasakan nantinya kita bisa cocokkan, kita bisa lihat dicek di skala Brock ini. Baik Mbak, mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah Mbak ada pertanyaan lagi? Sudah Mbak, sudah cukup jelas. Baik, Baiklah Mbak, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Iya Mbak, jangan lupa untuk terapi akupresurnya tetap dijalankan ya Mbak. Iya. Oke Mbak, makasih Mbak. Iya Mbak, semoga sembuh. Iya. Misi Mbak. Iya Mbak, selamat datang di Klinik Medika Sehat. Silakan duduk Mbak. Iya. Ya Mbak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, sudah 7 hari ini setelah terakhir melakukan akupresur itu udah mulai ringan Mbak. Alhamdulillah, berarti sudah membaik ya. Udah. Boleh saya lihat lembar pengecekan yang saya berikan waktu itu? Baik, saya lihat dulu. Dari data ini, Mbak ini sekarang kondisinya sudah membaik. Dari skala Brock setelah akupresur, Mbak mengalami penurunan dari 8 awalnya. Dari Mbak yang bicaranya kalimat pendek, napas Mbak pendek, dan terasa tidak nyaman itu turun menjadi angka 2 Mbak. Yang ini artinya itu Mbak gimana rasanya? Apakah napasnya sudah mulai normal? Udah Mbak, alhamdulillah. Sudah nyaman? Sudah nyaman. Iya benar, berarti Mbak sekarang sudah tanpa oksigen lagi ya Mbak? Baik, kita akan melakukan saturasi oksigen lagi untuk melihat kondisi Mbak. Baik, saturasi oksigen Mbak juga sudah membaik, sudah lebih baik dari sebelumnya, yaitu 98% ya Mbak. Jadi kesimpulannya, terapi akupresur ini bisa membantu dalam pengobatan sesak napas Mbak. Apakah sekarang masih sering mengalami
kekambuhan lagi Mbak? Enggak sih Mbak, kalau misalnya saya udah kayak lelah banget baru, tapi udah mendingan gitu. Ya baik, tetapi Mbak juga sebaiknya tetap melakukan terapi akupresur ketika gejala atau keluhan Mbak itu kembali datang ya Mbak. Iya. Ya baik Mbak, adakah yang ditanyakan lagi? Sudah Mbak, sudah cukup. Ya baik. Terima kasih ya Mbak. Ya terima kasih ya Mbak. Iya. Misi Mbak. Iya. Tindakan dilakukan dengan menilai terlebih dahulu dengan skala Dipsnea-Brock sebelum tindakan dan akan dilakukan pengukuran kembali setelah dilakukan tindakan akupresur. Pasien dilakukan akupresur dimulai pada hari kedua sampai hari ketujuh selama perawatan dilakukan selama 20 menit 1 kali sehari pada pagi hari jam 10 waktu Indonesia Barat. Pada hari ketiga dan hari selanjutnya terjadi perbaikan skala Dipsnea-Brock selama perawatan dilakukan akupresur. Telah terjadi penurunan skala Dipsnea-Brock dari skala Dipsnea-Brock 8 menjadi skala Brock 2. Adanya penurunan skala Brock Dipsnea dan peningkatan saturasi oksigen pada pasien setelah dilakukan akupresur secara berkala pada hari kedua sampai hari ketujuh. Baiklah, ini adalah tabel hasil skala Brock Dipsnea dan saturasi oksigen sebelum dan sesudah dilakukan akupresur pada pasien Nyonya R. Di sini bisa kita lihat dari hari pertama sampai hari ketujuh terjadi penurunan dari 8 menjadi 2. Baiklah, kita masuk ke pembahasan. Pengertian akupresur sendiri yaitu pijat akupresur adalah cara pijat berdasarkan ilmu akupuntur atau bisa juga disebut akupuntur tanpa jarum. Pemijatan dilakukan pada titik akupuntur di bagian tubuh tertentu untuk menghilangkan keluhan atau penyakit yang diderita. Energi yang kurang dapat diperbaiki kembali dengan menggunakan akupresur pada titik-titik tertentu di dalam tubuh di mana hal ini telah diobservasi secara klinis dan diuji lebih dari 4.000 tahun. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan terapi akupresur. Pasien yang diberikan perawatan dan pengobatan farmakologis merasa penyakitnya belum kunjung membaik dan masih sering kambuh. Maka dari itu, pasien berinisiatif untuk melakukan pengobatan alternatif selain farmakologis, yakni dipilihnya terapi komplementer. Pada terapi komplementer yang diberikan oleh terapis kepada pasien adalah terapi akupresur. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan terhadap pemilihan terapi akupresur yakni karena akupresur merupakan terapi komplemen, minim akan efek samping, dan dapat digunakan pada pasien dengan gangguan pernapasan. Masalah pada pasien. Keluhan utama pasien yakni sesak nafas disertai batuk, nyeri dada, tidak nafsu makan, mual dan muntah 1 kali sehari. Sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit. Sesak dirasakan bertambah berat apabila sedang beraktivitas dan berkurang saat istirahat dengan posisi setengah duduk. Rencana intervensi terhadap kasus. Salah satu intervensi terapi komplementer yang dapat digunakan adalah dengan akupresur. Pengobatan non-farmakologis merupakan salah satu bentuk pengobatan komplementer. Banyak bukti menunjukkan bahwa akupresur dapat secara efektif meningkatkan fungsi pernafasan, fungsi paru-paru, dyspnea, dan kualitas hidup dengan pneumonia. Selanjutnya yaitu pilihan prioritas terapi komplementer yang tepat untuk pasien. Pilihan prioritas yang diberikan kepada pasien adalah terapi non-farmakologi. Selain terapi farmakologis, terapi akupresur merupakan salah satu pengobatan non-farmakologis. Komplementer berupa fisioterapi dengan pemijatan dan stimulasi terhadap titik-titik khusus pada tubuh. Saat ini belum banyak diketahui manfaat akupresur untuk kesehatan. Tujuannya diberikan akupresur adalah memberikan manfaat yang signifikan terutama dalam menurunkan sesak nafas pada pasien dengan efusi pleura. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari terapi akupresur. Mekanisme kerja akupresur dengan ekstensi mengaktifkan saraf bermielin, serat yang merangsang antara lain hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Aktivitas ini melepas endorfin dan hipotalamus ke dalam cairan tulang belakang dan otak dan dari hipofisis ke dalam aliran darah. Pertama, efek analgetik dan endorfin secara umum mungkin dengan sendirinya memfasilitasi fungsi pernapasan pada pasien, meningkatkan efek keaktifan gerakan pernapasan, dan diterjemahkan menjadi lebih besar volume pasang surut.
Kedua dan lebih khusus lagi, jaringan dan efek relaksan otot dari endorfin dapat mengurangi rasa dangkal pernapasan, memungkinkan gerakan pernapasan yang lebih dalam, dan dengan demikian menghasilkan volume tidal yang besar. Ketiga, gerakan pernapasan yang lebih dalam terkait dengan peningkatan plasma endorfin meskipun tetap tidak jelas apakah pernapasan yang lebih dalam merangsang endorfin melepas atau sebaliknya. Singkatnya, efek akupuntur dan akupresur pada fungsi pernapasan mungkin secara langsung disebabkan oleh peran moderat neuroptida ini pada penapasan fungsi. Efeknya mungkin juga tidak langsung karena analgesik dan efek sedatif dari endorfin yang dapat memfasilitasi pernapasan pasien, sehingga terjadi keseimbangan yang sering disebut keseimbangan yin dan menjadi proses kesembuhan. Berikut adalah referensi-referensi yang kami ambil. Baiklah, sekian penjelasan tentang studi kasus pengobatan terapi akupresur yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.